Oh, pertunjukan yang menarik. Wah, hebat. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda mengetahui bahwa di atas panggung yang semarak ini, saudara sepupuku, yaitu debu, sedang beraksi? Maksudnya, inilah pesta dansa saudara sepupuku itu. Apa? Aku? Wah, saudara sekalian yang bekerja di tambang batu bara, masa tidak mengenal diriku? Sungguh memalukan. Aku dapat muncul pada waktu penambangan atau pengangkutan batu bara, atau karena penganginan oleh alam. Ya, akulah debu batu bara yang tersohor itu. Hahaha, di dalam lorong ini juga banyak kawan-kawanku. Saudara-saudara, jangan coba meremehkan kami, nanti Anda tahu rasa. Debu batu bara dapat menyebabkan ledakan yang sungguh menakutkan. Kadang angin ledakan tersebut dapat menyebabkan berterbangannya debu batu bara yang tertimbun dan ikut meledak, sehingga mengakibatkan ledakan seluruh tambang. Dan ia merupakan salah satu musibah tambang batu bara yang menakutkan, karena merenggut banyak nyawa manusia. Misalnya dengan munculnya gas hasil ledakan. Berbeda dengan ledakan gas, apabila terjadi ledakan debu batu bara atau ledakan debu batu bara dan gas, maka seperti Anda lihat, perhatikan bahwa gas karbon monoksida yang terbentuk cukup banyak. Kami ini menjelajah dunia dan mengamuk di mana-mana. Dibandingkan dengan musibah lain, jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan sekali hantam begitu besar. Itulah kebanggaan kami. Setelah Perang Dunia Kedua, di Jepang juga pernah terjadi kasus. Dalam satu kecelakaan merenggut lebih dari 400 nyawa. Tentunya Anda tidak lupa, kan? Musibah itu datang pada saat orang lengah. Untuk mencegah ledakan debu batu bara yang menyedihkan, para petugas teknik pengamanan tidak akan melalaikan tugas penanganan debu batu bara walau sejenak. Waduh, mau melawan ya? Berbagai macam uji coba dan penelitian untuk mencegah ledakan debu batu bara terus dilakukan tak henti-hentinya. Pertama-tama, marilah kita teliti bersama debu batu bara bagaimana yang dapat meledak. Serbuk batu bara dengan ukuran di bawah 20 mes, yang mana mempunyai kemungkinan melayang di udara atau berterbangan, itulah yang dinamakan debu batu bara. Pada umumnya, makin kecil ukuran serbuk debu batu bara, makin mudah meledak. Terutama debu batu bara dengan ukuran di bawah 200 mes sangat berbahaya. Dan debu batu bara yang makin banyak mempunyai bagian menguap, maka makin mudah terbakar dan bahaya ledakannya makin besar. Peraturan keamanan tambang batu bara juga menetapkan bahwa debu batu bara yang berasal dari lapisan batu bara yang mempunyai kandungan bagian menguap 11% lebih, termasuk lignit dan natural coke, kecuali jenis antrasit, sebagai debu batu bara yang bersifat eksplosif. Namun, debu batu bara dengan kandungan bagian menguap di bawah 11% juga belum tentu aman 100%. Oleh karena itu, harus tetap waspada. Berapa banyak debu batu bara yang diperlukan sehingga terjadi ledakan? Hal ini antara lain tergantung pada cara pembentukan awan debu batu bara dan jenis sumber nyala api. Tetapi menurut hasil pengujian terowongan, kandungan minimum yang dapat menyebabkan ledakan yang bersifat merambat adalah 23-75 gram per 1 meter kubik udara. Cuma sekian loh. Kalau lorong ini sih, hanya menumpuk 0,02 mm di atas permukaan saja. Bisa belum? Hahaha. Jadi, di bagian mana debu batu bara yang eksplosif ini paling banyak terjadi? Pada tambang batu bara akhir-akhir ini, rasio batu bara halus makin meningkat, antara lain disebabkan oleh bertambahnya produksi dari permukaan kerja atau working phase. Makin besar dan cepatnya mesin-mesin, sehingga mengakibatkan pertambahan debu batu bara secara drastis jika dibandingkan dengan masa lalu. Dan pada penggalian maju dengan menggunakan mesin-mesin seperti tersebut,
kecepatan penggalian per satu arah menjadi semakin cepat, sehingga debu batu bara yang timbul juga semakin banyak. Beginilah debu batu bara yang timbul itu berterbangan di bawah aliran udara dan menumpuk di segala tempat di dalam tambang. Ditambah lagi, permukaan kerja yang semakin berpindah ke tempat yang jauh dari permukaan tanah, kecepatan angin semakin tinggi, lorong transportasi batu bara dan lorong belt conveyor semakin panjang, yang mana membuat tempat loading bertambah banyak, sehingga daerah penerbangannya debu batu bara juga bertambah luas. Untuk mencegah ledakan debu batu bara yang menakutkan ini, maka pembersihan dan penanganan debu batu bara tertumpuk inilah yang terutama menjadi penting dilihat dari segi keamanan. Hebat juga lawanku. Tahu benar apa yang harus diperhatikan. Marilah kita lihat cara penanganan debu batu bara di dalam tambang. Yang paling penting dalam penanganan debu batu bara adalah mencegah munculnya debu batu bara. Dalam hal ini, metode basah dengan menggunakan air adalah cara yang efektif. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu cara utama penanganan debu batu bara di daerah sumber debu. Cara yang paling efektif untuk menangani debu batu bara di permukaan kerja adalah metode injeksi air ke dinding batu bara. Di suatu tambang, dengan injeksi air sebanyak 10 liter untuk setiap ton produksi batu bara, telah berhasil secara efektif menekan debu batu bara yang muncul. Injeksi air ke dinding batu bara ini mempunyai efek seperti pengurangan jumlah debu batu bara yang timbul, pelunakan lapisan batu bara, pertambahan efek peledakan bor tembak, dan pengurangan jumlah gas yang muncul pada saat penambangan. Hal ini dapat mengurangi terjadinya debu batu bara 70-80%. Kemudian, karena terjadi pelunakan lapisan batu bara, maka memudahkan penambangannya. Perlu diperhatikan, apabila keadaan alas dan langit-langit terowongan tidak baik, maka ada kemungkinan tidak dapat melakukan injeksi air ke dinding batu bara. Untuk lebih mengefektifkan injeksi air ke dinding batu bara, maka ada kalanya ditambahkan zat pengaktif lapisan batas. Selain itu, zat pengaktif lapisan batas ini dapat efektif juga apabila digunakan pada kasus penyemprotan air dan pengkabutan. Cara-cara untuk mencegah munculnya debu batu bara pada waktu peledakan bor tembak antara lain dengan water tamping, peledakan dan pengkabutan, atau peledakan dengan pemancuran air. Cara-cara ini bukan hanya dapat menekan timbulnya debu batu bara, tetapi juga efektif untuk mencegah ledakan gas. Water tamping adalah metode yang menggunakan air yang dikemas di dalam kantong polietilen sebagai tamping material untuk lubang peledakan. Di suatu tambang batu bara, dengan menggunakan kurang lebih 300 ml air untuk setiap 100 gram bahan peledak pada satu lubang peledakan, maka berhasil mengurangi debu batu bara 50-60%. Seperti dapat dilihat, peledakan dengan pengkabutan atau pemancuran air adalah metode di mana peledakan dilakukan di dalam tirai air yang dibuat dengan nozzle di permukaan kerja. Pada waktu penggunaan berbagai jenis mesin produksi batu bara, mesin penggali terowongan dan mesin loading dapat menimbulkan debu batu bara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perlu disediakan sarana penyemprotan air untuk melakukan penyemprotan air yang cukup. Di suatu tambang batu bara, double ranging drum shearer melakukan penyemprotan air kurang lebih 80 liter per menit. Di lokasi loading pada tambang batu bara ini juga dilakukan penyemprotan air. Hahaha, walaupun saudara-saudara melakukan penanganan debu batu bara di sumbernya, tak mungkin menahan kami dengan sempurna. Kami dapat lolos dan berterbangan di dalam udara. Inilah jurus layang debu batu bara. Jadi, bagaimana cara menyingkirkan debu batu bara melayang ini? Memasang alat pengkabut di permukaan kerja untuk mengendapkan debu batu bara melayang yang muncul dari permukaan kerja. Alat pengkabut ini banyak jenisnya.
yang mana dengan jumlah pengkabutan beberapa liter per menit pada tekanan air 5 atmosfer saja sudah efektif. Pada chipler, pocket, dan hopper dasar di dalam tambang juga timbul debu batu bara melayang dalam jumlah besar. Di tempat-tempat seperti ini dipasang alat pengumpul debu seperti cyclone bag filter untuk menyingkirkan debu batu bara. Belum. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kalau kami yang telah menjadi debu batu bara menumpuk ini dibiarkan, kami akan berterbangan ke segala penjuru di dalam tambang dan akan menyebarkan bahaya ledakan di berbagai tempat. Oleh karena itu, maka perlu juga diambil tindakan pencegahan berterbangan dan ledakan terhadap debu batu bara menumpuk. Metode pencegahan tersebut adalah pembersihan dan penyemprotan air, metode pelekatan, serta penyebaran serbuk batuan. Cara terbaik untuk menyingkirkan debu batu bara menumpuk adalah melakukan pembersihan. Dalam kasus melaksanakan penyebaran serbuk batuan, juga harus dilakukan pembersihan secara berkala. Di sekitar permukaan kerja dapat juga dicuci dan dialirkan dengan air. Dalam hal ini sudah tentu perlu melengkapinya dengan saluran air buang. Tujuan penyemprotan air adalah untuk mencegah berterbangannya debu batu bara menumpuk dan mengendapkan debu batu bara melayang. Untuk mencegah berterbangan, kadar air yang diperlukan adalah lebih dari 10%, sedangkan untuk mencegah ledakan, kadar airnya lebih dari 25%. Jadi diperlukan kadar air kira-kira sebanyak apabila menggenggamnya dengan kuat keluar air dari sela-sela jari. Yang penting di sini adalah penyemprotan harus dilakukan berulang, sebab air dapat menguap. Di Jepang, metode-metode berikut ini belum begitu banyak digunakan, tetapi di luar negeri ada negara-negara yang memanfaatkan metode tersebut untuk mencegah terbang kembalinya debu batu bara, yaitu dengan melekatkan debu batu bara yang terbang dan menumpuk di dalam lorong. Adapun metode-metode yang dimaksud adalah metode penyebaran garam, misalnya larutan kalsium klorida dan magnesium klorida. Metode pelekatan garam, misalnya pelekat kalsium klorida dan magnesium klorida. Dan metode penambahan zat pelembab, misalnya zat pengaktif lapisan batas. Sebagai jurus ampuh penanganan debu batu bara, tidak boleh melupakan keberadaan metode penyebaran serbuk batuan untuk menekan sifat eksplosif debu batu bara. Sebagai bahan baku serbuk batuan, dewasa ini terutama digunakan batu kapur. Serbuk batuan ini sangat bermanfaat untuk mencegah ledakan debu batu bara dan perambatan ledakan. Sifat-sifat utama yang diperlukan bagi serbuk batuan untuk penyebaran adalah 1. Kapasitas panasnya besar. 2. Massa jenisnya kecil. 3. Butirnya halus. 4. Sifat menyerap lembabnya kecil. 5. Kandungan asam silikat bebasnya rendah, yaitu di bawah 10%. 6. Tidak mengandung zat yang berbahaya. 7. Kandungan zat yang dapat terbakar sedikit, yaitu di bawah 5%. 8. Sedapat mungkin berwarna putih. 9. Dapat diperoleh dengan harga murah dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah cara penyebaran serbuk batuan. Cara pertama adalah dengan menggunakan tangan, dan yang kedua adalah menggunakan mesin. Cara mesin ini ada yang sistem peralatan tetap dan sistem peralatan gerak. Pada cara mesin ini perlu tindakan pengamanan yang cukup terhadap listrik statik pada nozzle penyebar. Pada waktu penyebaran serbuk batuan, pertama-tama dimulai dari pembersihan debu batu bara, sambil memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Usahakan melakukan penyebaran pada waktu tidak ada pekerja di arah bertiupnya angin. 2. Petugas penyebar serbuk batuan dan pekerja yang berada di arah bertiupnya angin harap menggunakan masker penghalang debu. 3. Bersihkan debu batu bara dan lakukan penyebaran hingga tidak ada bagian hitam yang tersisa. 4. Lakukan penyebaran dari arah perginya angin ke arah datangnya angin. 5. Daripada melakukan penyebaran dalam jumlah banyak sekaligus, lebih baik melakukannya sedikit-sedikit tetapi berkali-kali.
Tetapi sayangnya, kalau hanya kami debu batu bara saja tidak dapat mengamuk. Perlu ada juru penyala api. Penyala api, saudara-saudara, mengerti? Maksudnya, ledakan debu batu bara adalah musibah yang terjadi bukan karena hanya lalai dalam penanganan debu batu bara, tetapi baru akan terjadi apabila berpasangan dengan faktor lainnya, yaitu lalai dalam menangani sumber api. Jangan lupa mengenai hal ini. Berikut ini, marilah kita berpikir mengenai penanganan sumber api. Sebagai sumber api di dalam tambang yang dapat menimbulkan ledakan, kita dapat menyebut antara lain api dari ledakan gas, bunga api, dan permukaan panas. Peledakan bor tembak mempunyai daya guncang yang sangat besar dan temperaturnya juga tinggi, sehingga dapat menyalakan api pada gas, dan lebih jauh lagi, ia dapat menjadi sumber api yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menimbulkan ledakan debu batu bara. Contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa penyalaan api yang disebabkan oleh peledakan bor tembak adalah yang terbanyak. Dan walaupun tidak ada gas, ada kalanya langsung terjadi nyala api pada debu batu bara. Oleh karena itu, pada waktu peledakan bor tembak, lakukanlah pekerjaan dengan hati-hati dengan mentaati spesifikasi dan prosedur yang telah ditentukan. Misalnya, melakukan tamping sampai ke permukaan mulut lubang dan melakukan pengukuran gas dan penyemprotan air dengan teliti sebelum dan sesudah peledakan bor tembak. Peralatan listrik seperti bor listrik, kabel, dan switch juga mempunyai kemungkinan menjadi sumber api. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pemeliharaan sehari-hari menjadi sangat penting, terutama di daerah lorong miring. Terjadinya kasus seperti terputusnya kabel oleh penyimpangan jalannya kereta dapat menjadi sumber api. Oleh karena itu, kabel harus diberi pelindung. Makin pesatnya mekanisasi dan pembesaran skala di permukaan kerja menyebabkan makin sering terjadi pekerjaan las di dalam tambang. Pada waktu melas itu, api atau serpihan las ada kemungkinan menyebabkan nyala api pada gas yang mudah terbakar atau debu batu bara, sehingga terjadi ledakan. Karena itu, selama bekerja dan juga sebelum dan sesudah bekerja perlu melakukan pengawasan dan penanganan yang cukup. Ledakan debu batu bara dapat juga terjadi oleh kebakaran di dalam tambang. Tetapi, akhir-akhir ini sering terjadi ledakan debu batu bara yang disebabkan oleh penyalaan api spontan. Karena itu, berikan perhatian untuk mencegah penyalaan api spontan ini. Dan lebih lanjut lagi, ada kalanya di tempat yang terdapat gas mudah terbakar, dapat terjadi nyala api pada gas mudah terbakar ini. Kemudian meledak, dan angin ledakannya dapat menerbangkan debu batu bara. Dan api dari ledakan tadi dapat mengakibatkan terjadinya ledakan debu batu bara. Kemudian debu batu bara di sekitar dinding lorong dapat menjadi kering dan terbakar oleh ledakan api, dan menimbulkan gas serta panas yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang cukup terhadap debu batu bara. Waduh, rupanya saudara sekalian selama ini mempelajari bagaimana cara agar dapat mencegah kami mengamuk. Tapi, jangan mengira saudara sudah aman. Kami ini begitu melihat ada peluang, biar sekecil apapun peluang itu, tidak ada ampun. Kami akan mengamuk. Kalau sudah demikian, biar saudara berbuat apa, juga sudah terlambat. Apabila terpaksa sampai terjadi ledakan, maka harus mengupayakan untuk mencegah perambatan ledakan hingga daerah pengaruh ledakannya seminimum mungkin. Ledakan yang terjadi di suatu tempat di dalam tambang, apabila terdapat debu batu bara, maka dapat meluas melalui perambatan ke tempat-tempat lain di dalam tambang. Keadaan tekanan pada waktu tersebut bila dilukiskan, maka akan terlihat seperti bentuk gelombang pada gambar ini. Bentuk gelombang ini pada mulanya kuat, kemudian melemah sementara dan menguat kembali, kemudian makin kuat. Oleh karena itu, apabila terjadi ledakan, maka cara terbaik adalah mencegah perambatan ledakan tersebut sebelum tekanannya menjadi besar, yaitu dengan menggunakan serbuk batuan atau air.
Untuk mencegah perambatan ledakan, maka harus menghalangi api ledakan dengan menurunkan suhu api ledakan. Untuk itu perlu melengkapinya dengan rak serbuk batuan, rak air, daerah serbuk batuan berkonsentrasi tinggi, atau tirai air otomatis. Digunakannya serbuk batuan dan air untuk mencegah perambatan ledakan karena mereka mempunyai efek menghalangi pancaran panas, efek mendinginkan api, dan khusus untuk air, ia mempunyai efek menyerap panas pada waktu menguap. Gambar ini adalah hasil pengujian rak serbuk batuan di tambang percobaan. Di sini jelas terlihat efek pencegahan perambatan ledakan. Ada dua jenis fasilitas pencegahan perambatan ledakan, yaitu fasilitas pencegahan perambatan ledakan biasa dan fasilitas perambatan ledakan khusus. Apabila terjadi ledakan, mula-mula perambatan ledakan dihalangi oleh yang biasa. Tetapi kalau ternyata tidak dapat menahannya, maka yang khusus ganti menghalanginya. Jadi terdiri dari dua tahap pencegahan. Fasilitas pencegahan perambatan ledakan biasa ditempatkan di lorong transportasi utama, di sekitar pintu keluar masuk lapangan pekerjaan tambang, serta di tempat-tempat lain yang memerlukannya. Sedangkan fasilitas pencegahan perambatan ledakan khusus ditempatkan di sekitar pintu keluar masuk daerah lapangan pekerjaan dan di tempat-tempat lain yang memerlukannya. Seperti dapat dilihat, untuk rak serbuk batuan digunakan rak yang mudah rubuh, yang mana penempatannya dilakukan dengan jarak yang sama, yaitu antara 1 meter sampai 30 meter. Pada rak tersebut diletakkan serbuk batuan, kemudian pada waktu terjadi ledakan, maka goncangan dan angin ledakan akan merubuhkan rak, sehingga terbentuk awan serbuk batuan yang dapat menghalangi perambatan ledakan. Banyaknya serbuk batuan yang ditumpukan pada rak serbuk batuan ini telah ditentukan, yaitu untuk setiap 1 meter persegi penampang melintang lorong rata-rata, maka pada rak serbuk batuan biasa adalah lebih dari 0,1 meter kubik, dan pada rak serbuk batuan khusus adalah lebih dari 0,4 meter kubik. Untuk rak air, mekanisme pencegahan perambatan ledakan dan banyaknya air yang ditempatkan persis sama dengan rak serbuk batuan. Hanya di sini, peranan serbuk batuan diganti oleh air. Daerah serbuk batuan berkonsentrasi tinggi adalah salah satu dari fasilitas pencegahan perambatan ledakan biasa. Pada suatu selang panjang lorong, maka untuk setiap 1 meter persegi penampang melintang lorong rata-rata, disebarkan serbuk batuan dalam jumlah besar yaitu 0,3 meter kubik dan dibuat agar tebal lapisannya menjadi lebih dari 10 cm. Serbuk ini akan membentuk awan serbuk batuan oleh angin ledakan dan akan mencegah perambatan ledakan. Peralatan tirai air otomatis dapat mendeteksi adanya angin ledakan dan api ledakan. Kemudian secara otomatis menyemprotkan air dalam jumlah besar melalui lantai, langit-langit, dan dinding lorong untuk membentuk tirai air yang mencegah perambatan ledakan. Fasilitas pencegahan perambatan ledakan yang telah dijelaskan sampai di sini adalah fasilitas yang mencegah perambatan bila ledakannya sudah cukup membesar. Namun akhir-akhir ini dilakukan penelitian cara mencegah perambatan sebelum ledakannya membesar, yaitu misalnya dengan merubuhkan rak serbuk batuan dan rak air, atau menyebarkan bahan pemadam api dalam waktu singkat. Oh, sampai sejauh itukah penanganannya? Bisa-bisa kami kehilangan kesenangan untuk mengamuk. Kurang ajar betul. Tapi jangan dikira kami putus asa, sebab di dalam tambang, teman-teman kami senantiasa bertambah terus. Berikut ini marilah kita lihat debu batu bara apa dan berapa banyak yang terdapat di dalam tambang, dan metode pengukuran bagaimana yang ada untuk mengetahuinya. Pengukuran yang harus dilakukan terhadap debu batu bara adalah kadar debu batu bara yang melayang, distribusi ukuran butir, dan jumlah bahan yang tidak terbakar. Setelah mendapatkan angka-angka tersebut dengan tepat, maka harus memutuskan penanganan bagaimana yang paling sesuai untuk tambang batu bara masing-masing.
Umumnya, makin kecil ukuran butir debu batu bara, makin kuat sifat ledakannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui distribusi ukuran butir debu batu bara yang terjadi di dalam tambang. Untuk tujuan itu, umumnya dipakai metode pengayakan. Pengukuran jumlah bahan yang tidak terbakar, khususnya untuk kandungan air, dilakukan dengan metode analisa industri atau dengan alat pengukur kandungan air. Petugas penanggung jawab keamanan di dalam tambang, bila berkeliling di daerah tanggung jawabnya, harus memeriksa keadaan penanganan terhadap debu batu bara yang eksplosif. Dalam hal ini, umumnya digunakan kotak pembanding warna atau tabung pembanding warna yang secara mudah dapat mengetahui keadaan percampuran debu batu bara dan serbuk batuan. Sampai di sini, kita sudah banyak belajar, mulai dari timbulnya debu batu bara serta penanganannya, hingga pencegahan perambatan ledakan. Walaupun sudah melengkapinya dengan fasilitas untuk mencegah munculnya kami debu batu bara atau fasilitas pencegahan perambatan ledakan, tapi kalau itu semua tidak dapat berfungsi, maka kami masih tetap dapat tinggal dengan tenang. Nah, oleh karena itulah diperlukan pemeliharaan sehari-hari dari fasilitas-fasilitas tersebut. Periksalah rak air setiap hari dan isilah selalu kantong air dengan air yang cukup. Kemudian, apabila penanganan debu batu bara dilakukan dengan menggunakan air, maka harus dijaga agar lubang penyemprot air tidak tersumbat. Periksalah rak serbuk batuan setiap hari. Apabila keadaan serbuk batuan telah menggumpal atau tidak terbang walaupun ditiup dengan mulut, gantilah dengan yang baru. Saudara sekalian, ledakan debu batu bara itu bukan hanya meminta korban nyawa yang begitu berharga dan menghancurkan segala fasilitas yang ada, melainkan juga dapat mengancam keberadaan tambang itu sendiri. Jadi ia merupakan bencana yang patut dibenci. Namun, ledakan debu batu bara yang begitu menyedihkan tersebut dapat dicegah dengan sempurna, dengan teknik pengamanan saudara semua, dan melalui pengetahuan yang benar tentang keamanan yang berasal dari seluruh orang yang bekerja di tambang batu bara, serta berkat kewaspadaan tinggi yang lahir darinya. Saudara-saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa pencegahan ledakan batu bara adalah masalah nyawa yang tak ternilai bagi orang-orang di lapangan dan juga merupakan tanggung jawab yang besar dari saudara-saudara sebagai anggota masyarakat.